Maka misalnya Tuhan, hari ini juga saya diperingatkan dan kita semua umat Tuhan. Supaya apa? Ada banyak agama di sekeliling kita. Ada banyak orang penyembahan berhala di sekeliling kita. Maka kita jangan ikut dengan mereka. Amin. Kita boleh terbuka, kita boleh mengasihi mereka, tetapi jangan sampai kita ikut-ikut dengan mereka. Amin ya. Itu adalah satu dosa serius yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ya, apakah termasuk orang gereja berdoa kepada leluhur, berdoa kepada patung-patung, kepada kayu-kayu misalnya, berdoa di kuburan, pakai mantra, datang kepada dukun-dukun, jadi preman, jadi begal, jadi pencuri, jadi tukang korupsi, jadi penipu, jadi pelacur. Apakah ada di tengah-tengah gereja? Ada banyak, Bapak. Kita aja yang kurang melihat, Bapak. Banyak. Nah, ini adalah yang disebut sebagai tadi itu yang menganggap menyebut diri sebagai seorang beragama, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang yang beragama. Mereka hanya secara pengakuan di bibir, hanya status di KTP, mereka mengakui sebagai seorang beragama, tetapi sesungguhnya mereka bukanlah orang yang beragama. Maka mereka digambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Orang yang datang kepada orang pintar, orang yang mencari jalan pintas, itu adalah digambarkan seperti seorang petani yang menanam padi di atas batu. Dikiranya cepat dapat uang datang ke dukun. Padahal itu digambarkan seperti seorang petani menanam padinya di atas batu. Apakah berbuah, Bapak Ibu? Mungkin berbuah cuma satu. Bahkan mungkin nihil, Bapak Ibu. Barangkali tidak ada. Atau seperti ini digambarkan sebagai seorang yang datang mengambil jalan-jalan pintas itu digambarkan seperti ini. Seorang petani yang sudah putus asa tetapi dia lihat sumur. Tetapi sumur itu kotor dan juga ada racunnya. Maka dikiranya itu solusi. Maka dia ambil keputusan minum daripada air beracun ini. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia mati dalam kebodohan. Maka Bapak Ibu, inilah yang terjadi yang kita lihat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, hal ini saya diperingatkan dan kita semua. Bahwa marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang beragama. Amin ya. Jangan hanya di bibir pengakuan. Jangan hanya status di KTP. Tetapi kita harus menjadi seorang Kristen yang murni di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah banyak kepercayaan di tengah-tengah kami, di lingkungan kami. Maka seharusnya kami adalah menjadi terang dan garam. Tetapi ada banyak di antara kami, saudara-saudara kami, yang justru mereka terpengaruh. Dan pada akhirnya, mereka bukan menjadi terang dan garam, tetapi mereka terbawa arus. Dan pada akhirnya banyak yang menyembah Allah-Allah lain. Tuhan tolong kami sebagai umat-Mu di tempat ini, supaya kami terus bersinar dan boleh menjadi terang, garam di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah saudara kami, di tengah-tengah lingkungan kami, dan di tengah-tengah pekerjaan kami. Sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami semua sebagai orang Kristen. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan pagi ini. Berkati hamba-Mu yang hina, yang bodoh dan terbatas ini, untuk boleh menyuarakan isi hati Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Semuanya sehat, amin. Semangat ya. Oke, baik. Pade semangat sekali pagi ini. Mudah-mudahan seterusnya Pade ya. Baik, misalnya Tuhan, pagi ini kita bersyukur. Kita sudah memasuki minggu yang keempat ya. Di bulan ini terus berjalan waktu dan ya berharap bahwa kita semuanya sehat, semua pekerjaan dan lancar diberkati oleh Tuhan. Baik, misalnya Tuhan, pagi ini kita masuk di seri yang keempat tentang pluralisme. Saya berharap bahwa kita sudah paham,
sudah mengerti apa yang dimaksud dengan pluralisme, yaitu yang menerima keberagaman, yang menerima perbedaan. Nah, tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Bagaimana sikap gereja di tengah-tengah pluralisme yang ada? Di tengah-tengah keberagaman yang ada? Apakah kita terbuka dalam konteks apa? Nah, Bapak Ibu, saya sudah menjelaskan itu. Kita toleransinya dalam konteks apa? Kita terbukanya dalam konteks apa? Tentang perbedaan atau tentang yaitu kebinekaan atau berbagai macam kepercayaan yang kita hidup di tengah-tengah itu. Maka Bapak Ibu, pagi ini kita akan melihat yaitu dampak pluralisme di dalam gereja. Nah, kita melihat bersama-sama apa yang menjadi dampak pluralisme itu di dalam gereja. Apa yang menjadi dampak perbedaan itu yang memasuki di dalam gereja. Nah, ini sesuatu hal yang menarik yang akan kita bicarakan bersama-sama. Bapak Ibu, kita lihat bahwa di Indonesia ada banyak kepercayaan. Yaitu ada berapa kepercayaan Bapak Ibu yang diakui di Indonesia? Ada 6. Ada 6. Yaitu Hindu, Konghucu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik. Ada 6. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa di Indonesia itu ada 6 kepercayaan yang diakui oleh negara, maka kebanyakan dalam mayoritasnya mereka hanya terlihat sebagai seorang yang beragama. Ya, mungkin kita melihat dalam segi pakaian misalnya, kita bisa melihat mereka dalam KTP, dalam pengakuan bibir, atau dalam status mereka di KK, di KTP. Kita mengenal bahwa ini adalah orang beragama. Tetapi tahukah Bapak Ibu, kebanyakan hanya status di luar, tetapi secara tanggung jawab, semua yang 6 beragama ini, kebanyakan belum tentu melakukan tanggung jawab mereka sebagai seorang yang beragama. Nah, Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang mau saya sampaikan kepada kita sebagai orang Kristen. Di tengah-tengah pluralisme yang ada, maka satu gambaran bagi kita, ini apa namanya Bapak Ibu? Yaitu lampu, iya, kalau ini lampu pelita. Bapak Ibu, kalau dia diisi dengan minyak yang murni, maka dia akan menyala. Tetapi Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mencampur dengan air? Bapak Ibu, waktu pengalaman zaman dulu, itu pernah Bapak Ibu. Maka kalau dia dicampur dengan air, dia menyala, tetapi perlahan-lahan akan mati. Itu pelita. Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah keberagaman. Barangkali kita menyala, tetapi karena dihimpit oleh perbedaan, maka bisa perlahan-lahan akan mati. Yang artinya cahaya itu tidak terlihat lagi. Tetapi Bapak Ibu, seharusnya adalah kita menjadi seorang yaitu yang murni imannya. Seperti digambarkan emas, Bapak Ibu. Emas itu kalau dileburkan di dalam api, dia tetap menunjukkan cahaya yang kilau. Karena apa? Dia adalah emas yang murni. Tetapi logam yang dibakar, itu melebur di dalam api. Maka kita milih emas atau logam, Bapak Ibu? Emas yang semakin bersinar, walaupun ada pencobaan, walaupun ada ujian, walaupun ada perbedaan, dia tetap menunjukkan keasliannya. Amin ya. Seharusnya kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan keaslian kita sebagai orang Kristen. Bukan justru kita terhimpit oleh lingkungan yang ada. Saya Tuhan, saya ajak kita pada pagi hari ini dulu untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 14 sampai 15. Di bawah satu perikop, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat yang ke-14 Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya.
Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia... Oke, sedemikian jauh Bapak Ibu ya. Sampai ayat yang ke-15 saja ya. Ayat 14 sampai 15. Baik, sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya memberitahukan kepada kita secara singkat konteks teks ini dalam penulisannya. Ini adalah ditulis oleh Musa, dan ini adalah diberitahukan kepada orang Israel detik-detik mereka masuk tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa bangsa Israel itu dulunya mereka berada di Mesir sebagai budak. Sebagai orang yang tidak berharga. Mereka hanya sebagai seorang budak. Maka datanglah firman Tuhan kepada Musa, maka Musa memberitahukan kepada seluruh bangsa itu sebelum mereka masuk di tanah Kanaan. Apa katanya? Ayat 14. Ayat 14, apa dikatakan di sana? Janganlah kamu mengikuti Allah lain daripada Allah-Allah bangsa sekelilingmu. Ini memberikan peringatan kepada mereka supaya ketika mereka masuk di tanah Kanaan, jangan sampai mereka menyembah Allah-Allah lain. Apa itu Allah-Allah lain, Bapak Ibu? Yaitu berhala-berhala. Karena ada banyak bangsa yang sudah duluan ada di tanah Kanaan itu. Dan mereka punya penyembahan masing-masing. Ya, Bapak Ibu, di sana kita melihat ada Baal di sana, Bapak Ibu ya. Ada dewi kesuburan di sana. Apalagi di sana ada dewa Moloch, yaitu dewa api atau dewa kematian. Ada dewa perang di sana, Bapak Ibu. Ada banyak dewa-dewa yang ada di tanah Kanaan itu. Maka Allah memperingatkan mereka supaya jangan sampai mereka menyembah Allah-Allah yang mereka tempati, yang Allah janjikan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, ini adalah menarik, nanti kita akan melihat. Tetapi Bapak Ibu, kita masuk dulu dalam konteks pada pagi hari ini tentang yang kita lihat bahwa di Indonesia tadi, di tengah-tengah keberagaman itu ada 6 kepercayaan. Maka kita melihat bahwa kebanyakan orang itu ya tidak sungguh-sungguh beragama. Kira-kira apa yang menjadi masalah, Bapak Ibu? Dalam 6 kepercayaan yang kita lihat tadi, kenapa kebanyakan mereka tidak sungguh-sungguh, yaitu hidup dengan agamanya masing-masing, dengan Tuhannya masing-masing. Kenapa, Bapak Ibu? Apa kira-kira alasannya? Ada Hindu, Konghucu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik. Dalam 6 bingkai, dalam 6 kepercayaan ini, kebanyakan kita melihat bahwa mereka tidak sungguh-sungguh menjadi seorang yang beragama yang murni. Ada apa, Bapak Ibu? Masalah latar belakangnya. Bapak Ibu, saya membaca beberapa data, maka ada salah satu faktor. Saya hanya menunjukkan salah satu faktor mengapa kebanyakan orang Indonesia itu tidak sungguh-sungguh dalam agamanya. Bapak Ibu, ada satu data yang saya tampilkan di depan ini. Ini salah satu saja alasan. Ini menurut Bank Dunia, Bapak Ibu. Menurut survei Bank Dunia, ternyata Bapak Ibu, Indonesia itu menduduki, apa itu Bapak Ibu? Menduduki tingkat nomor 2 kemiskinan di dunia. Itu tingkat jumlah penduduknya, Bapak Ibu. Tingkat jumlah penduduknya, orang Indonesia itu memasuki nomor 2. Sekitar 60% presentasenya itu adalah hidup dalam garis kemiskinan. Bapak Ibu, jumlah warga Indonesia di tahun 2025 ini kurang lebih 284 juta. 284 juta itu adalah prestasinya ya, diperkirakan begitu. 284 juta di tahun 2025 ini. Dan diperkirakan Bapak Ibu, jumlah yang hidup di dalam
kemiskinan itu adalah kurang lebih 171 juta. Nah, kalau jumlahnya 284 juta, tetapi jumlah orang yang miskin 171 juta, kira-kira berapa lagi yang hidup layak itu? 280 juta dikurang 171, berapa Bapak Ibu? Kira-kira 113 juta yang hidup layak, yang misalnya hidup sederhana, yang hidup cukup. Selebihnya, lebih daripada setengah itu, hidup dalam garis kemiskinan. Nah, Bapak Ibu, maka ketika kita melihat presentasi ini, orang semua itu 170 juta, ini diperkirakan, maka orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan ini, 170 juta banyaknya, apa yang mereka kerjakan? Pengen cepat dapat uang. Pengen cepat berhasil. Maka yang terjadi yang ini, Bapak. Sehingga kebanyakan topengnya saja beragama, tetapi sebenarnya mereka bukan orang beragama. Kita melihat Bapak Ibu apa yang terjadi, supaya cepat sukses, supaya cepat banyak dapat duit, maka mereka pergi kemana Bapak Ibu? Berdoa kepada leluhur, minta rezeki. Ya dah Bapak Ibu. Ada pernah lihat Bapak Ibu? Sering kalau pada pengalaman. Karena apa? Supaya cepat dapat uang. Apalagi Bapak Ibu? Yang terjadi, yaitu berdoa kepada patung-patung, kepada pohon-pohon, supaya dia diberikan rezeki. Ini yang terjadi. Apalagi Bapak Ibu, kita melihat bahwa karena akibat daripada hidup kemiskinan itu, diakibatkan mereka berdoa kemana Bapak Ibu? Di kubur-kuburan. Mereka melihat orang-orang yang syekh-syekh, yang kiai-kiai, atau para pendeta-pendeta yang terkenal, atau orang-orang terkenal, orang hebat, maka mereka datang ke kuburannya rame-rame. Mereka minta apa Bapak Ibu? Rezeki. Banyak itu Bapak Ibu, laris. Sambil juga kuburannya dikasih tempat persembahan di situ ya. Bukannya kita yang kaya yang datang, orang yang punya kuburannya yang kaya. Itu bukan lagi rahasia Bapak Ibu. Itu sudah menjadi konsumsi publik. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi akibat daripada kemiskinan, maka orang-orang menganggap dia beragama, sesungguhnya dia tidak beragama. Karena apa? Dia cepat mau kaya, maka dia berdoa datang ke kuburan-kuburan, minta rezeki. Apalagi Bapak Ibu yang kita lihat, mereka pakai mantra-mantra. Ada di sini Bapak Ibu, pemikat rezeki, penglaris. Mesti harus ada penglarisnya, begitu ya. Pakai mantra-mantra, pakai ilmu-ilmu gaib, supaya apa? Ilmu pengganda uang. Bapak Ibu pernah lihat videonya? Ilmu pengganda uang itu terus digesek-gesek, keluar terus uangnya. Padahal itu penipuan Bapak Ibu. Mana ada begitu? Kalau diteliti secara ilmiah bagaimana itu? Nggak ada begitu Bapak Ibu. Tetapi orang Indonesia banyak dibodohi. Nah, ini adalah akibat daripada kemiskinan. Orang cepat mau sukses, supaya cepat dapat uang, maka pakai mantra-mantra. Apalagi Bapak Ibu, datang kepada dukun-dukun, orang pinter katanya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang terjadi. Apalagi Bapak Ibu, kita melihat, nah ini paling banyak Bapak Ibu. Karena hidup di bawah di garis kemiskinan itu, maka apa yang terjadi? Banyak jadi preman. Bapak Ibu, kita melihat ya di daerah-daerah Kristen, kita miris melihatnya Bapak Ibu. Banyak preman Bapak Ibu. Ya misalnya kita di daerah Medan, Sumatera Utara di sana itu. Mungkin daerah Nias juga. Banyak preman Bapak Ibu. Kalau terkenal itu tukang besi katanya ya. Itu habis ya Bapak Ibu. Banyak jadi preman. Kayak daerah misalnya Manado, daerah timur, Indonesia Timur. Banyak preman Bapak Ibu. Karena apa? Hidup di dalam garis kemiskinan. Apa? Jadi begal Bapak Ibu. Jadi pencuri, jadi tukang korupsi. Sudah tidak
Sekarang ini kalau kita lihat orang korupsi ya, saya lihat video beberapa hari yang lalu ibu-ibu lagi disorot kamera, dia selfie di kamera begitu ya. Kayak bangga gitu. Jadi padahal sudah pakai baju oranye. Orang sudah tidak malu-malu lagi korupsi, Bapak Ibu. Bahkan mungkin orang berlomba-lomba masuk pemerintahan supaya apa? Barangkali begitu, Bapak. Orang sudah tidak malu-malu lagi sekarang ini. Ini jadinya, Bapak. Apalagi jadi penipu dan banyak pelacur. Bapak Ibu, ada beberapa pendeta yang senior berkata di daerah-daerah Kristen jadi banyak pelacur, Bapak Ibu. Apalagi daerah Manado itu seorang pendeta senior berkata, cewek-ceweknya cantik-cantik, putih-putih kan, orang Manado sana. Banyak jadi pelacur, Bapak Ibu. Nah, ini akibatnya apa? Karena hidup di dalam bawah garis kemiskinan, maka supaya cepat dapat duit, maka ini jadi. Maka saya agama ini, tetapi semuanya berlabuh ke sini, Bapak. Apakah termasuk orang gereja di sini, Bapak Ibu? Apakah termasuk orang gereja berdoa kepada leluhur, berdoa kepada patung-patung, kepada kepada kayu-kayu misalnya, berdoa di kuburan, pakai mantra, datang kepada dukun-dukun, jadi preman, jadi begal, jadi pencuri, jadi tukang korupsi, jadi penipu, jadi pelacur. Apakah ada di tengah-tengah gereja? Ada banyak, Bapak. Kita aja yang kurang melihat, Bapak. Banyak. Nah, ini adalah yang disebut sebagai tadi itu yang menganggap menyebut diri sebagai seorang beragama, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang yang beragama. Mereka hanya secara pengakuan di bibir, hanya status di KTP, mereka mengakui sebagai seorang beragama, tetapi sesungguhnya mereka bukanlah orang yang beragama. Maka mereka digambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Orang yang datang kepada orang pintar, orang yang mencari jalan pintas, itu adalah digambarkan seperti seorang petani yang menanam padi di atas batu. Dikiranya cepat dapat uang datang ke dukun. Padahal itu digambarkan seperti seorang petani menanam padinya di atas batu. Apakah berbuah, Bapak Ibu? Mungkin berbuah cuma satu. Bahkan mungkin nihil, Bapak Ibu. Barangkali tidak ada. Atau seperti ini digambarkan sebagai seorang yang datang mengambil jalan-jalan pintas, itu digambarkan seperti ini. Seorang petani yang sudah putus asa, tetapi dia lihat sumur. Tetapi sumur itu kotor dan juga ada racunnya, maka dikiranya itu solusi. Maka dia ambil keputusan minum daripada air beracun ini. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia mati dalam kebodohan. Maka Bapak Ibu, inilah yang terjadi yang kita lihat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, hal ini saya diperingatkan dan kita semua. Bahwa marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang beragama. Amin ya. Jangan hanya di bibir pengakuan. Jangan hanya status di KTP. Tetapi kita harus menjadi seorang Kristen yang murni di hadapan Tuhan. Baik, saya Tuhan, kita akan melihat bersama-sama mengapa orang Israel itu yang kita baca di dalam teks kita tadi, mengapa orang Israel itu selalu jatuh bangun dan sering sekali dihukum oleh Tuhan. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Tadi ayat firman Tuhan mengingatkan mereka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 14 bahwa ketika engkau masuk tanah itu janganlah engkau terpengaruh. Tetapi kita melihat bangsa Israel itu sering sekali dihukum oleh Tuhan. Sering mereka jatuh bangun. Bahkan beribu-ribu tahun mereka kehilangan tempat tinggal mereka yang disebut Israel itu. Mengapa, Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah karena mereka tidak memiliki tekad yang kuat. Komitmen yang kuat sehingga mereka terus-menerus dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya di sekeliling mereka. Bapak Ibu, orang Israel itu lagi-lagi jatuh dan jatuh karena apa? Penyembahan berhala. Itu salah satu dosa serius, Bapak Ibu. Dosa serius. Salah satu dosa serius adalah penyembahan berhala. Bayangkan Bapak Ibu,
Yang suami istri, Anda punya istri, tetapi selingkuh sama orang lain. Apakah suaminya marah? Enggak. Enggak salah lagi, ya Bapak Ibu. Atau punya suami, tetapi selingkuh dengan orang lain. Apakah istrinya marah? Pasti Bapak. Begitulah hubungan kita dengan Allah itu. Dia adalah Allah kita. Maka dia sangat marah kalau kita tunjukkan penyembahan kita kepada subjek lain. Kepada penyembahan lain. Dia sangat marah. Dan itu adalah suatu hal yang serius di mata Tuhan. Maka ayat 14 Bapak Ibu, apa bunyinya? Mari kita baca Bapak Ibu. Ayat 14, menarik ini. 1, 2, 3, ya. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling. Tuhan sudah peringatkan mereka melalui Musa. Oh, ketika engkau masuk tanah Kanaan, jangan engkau menyembah Allah lain di sekelilingmu. Tetapi mereka menyembah. Maka Tuhan terus menghukum mereka. Maka saya Tuhan, hari ini juga saya diperingatkan dan kita semua umat Tuhan. Supaya apa? Ada banyak agama di sekeliling kita. Ada banyak orang penyembahan berhala di sekeliling kita. Maka kita jangan ikut dengan mereka. Amin. Kita boleh terbuka. Kita boleh mengasihi mereka. Tetapi jangan sampai kita ikut-ikut dengan mereka. Amin ya. Itu adalah satu dosa serius yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat bersama-sama. Mengapa orang Israel itu selalu jatuh bangun dan sering sekali dihukum oleh Tuhan? Maka yang kedua itu adalah karena para orang tua. Leluhur mereka itu tidak menanamkan iman yang berakar kepada generasi-generasi berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah kesalahannya. Jadi kelemahan orang Israel itu, mengapa mereka itu terus jatuh bangun? Karena mereka punya orang tua tidak menanamkan iman yang sungguh-sungguh kepada generasi berikutnya. Ada banyak orang tua berkata bahwa ketika anak sudah dewasa, maka dilepas begitu saja. Apakah benar demikian Bapak Ibu? Oh, nggak perlu dibina lagi, nggak perlu dia nasihati, dia sudah pinter. Dia sudah besar. Apakah benar demikian pemikirannya? Itu salah Bapak Ibu. Barangkali anak-anak kita boleh mandiri secara finansial, tetapi soal pengetahuan tentang iman, kita seumur hidup bertanggung jawab kepada mereka. Nanti kita lihat contoh-contohnya Bapak Ibu. Maka jangan beranggapan Bapak Ibu, oh anak kita sudah besar, maka kita boleh lepaskan mereka. Kita bebaskan mereka sebebas-bebasnya. Itu salah Bapak Ibu. Itu keliru. Itu salah dan keliru. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya seumur hidupnya. Barangkali kita boleh lepaskan mereka secara finansial, mandiri secara finansial. Tetapi soal iman, orang tua bertanggung jawab seumur hidup. Maka orang tua itu besar sekali Bapak Ibu. Tanggung jawab kepada anaknya. Maka kita melihat Bapak Ibu firman Tuhan berkata, kepada orang Israel dan kepada saya dan kepada kita semua, apa bunyinya Bapak Ibu? Mari kita baca ini dulu Bapak Ibu, ayat 7 ini. Ini sering sekali ya. Mari kita baca ayat 7, yuk. 1, 2, 3, ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu, ini di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan berkata bahwa kepada kita orang tua, kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita, perkatakanlah firman Tuhan saat apa Bapak Ibu? Saat engkau duduk di rumahmu. Saat engkau sedang dalam perjalanan. Saat lagi Bapak Ibu, saat engkau sedang berbaring dan saat engkau bangun. Yang artinya tidak ada kesempatan untuk kita untuk tidak memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memberitakan tentang iman yang benar kepada anak-anak kita. Tetapi banyak orang tua pada hari ini cuek dengan anaknya. Dan pada akhirnya anaknya jatuh di dalam dosa apa? Seks bebas.
narkoba. Apalagi Bapak Ibu, game online, judi online, keluar masuk penjara. Baru nanti orang tua, oh aku kenapa engkau ini, kenapa? Baru nangis orang tuanya. Karena apa? Dia tidak melakukan firman Tuhan. Pernahkah diajak anak-anak berdoa Bapak Ibu? Pernah diajak renungan bersama? Pernah diajak ke gereja? Nah ini, jangan nanti sedih Bapak Ibu. Saya juga terus belajar dalam hal ini. Oh, anakku jatuh dalam dosa, anakku seperti ini, anakku seperti ini. Tetapi tugas kita sebagai orang tua, apakah sudah menjalankan ini? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Saat engkau duduk di rumah, saat dalam perjalanan, saat berbaring, saat engkau bangun. Harus juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka ini yang terjadi di tengah-tengah Israel. Orang Israel tidak mengajarkan hal ini. Maka anak-anak mereka, generasi-generasi mereka hidup dalam penyembahan berhala. Dan akhirnya Tuhan hukum mereka. Itu adalah akibat daripada kesalahan mereka. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Jangan sampai Bapak Ibu ya terjadi bagi anak-anak kita. Amin. Kita pastikan generasi kita adalah generasi yang takut akan Tuhan. Amin ya. Pastikan Bapak Ibu, anak-anak kita, generasi kita, mereka adalah yang mewariskan iman yang baik. Maka kita melihat contoh salah satu Bapak Ibu. Ini adalah Daud, detik-detik dia hampir mau mati. Dia berkata kepada anaknya Salomo, apa katanya? Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya apa? Engkau beruntung dan segala jalan dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Bapak Ibu, Salomo itu sudah menjadi raja. Tetapi bapaknya Daud sampai mati pun dia memberikan tetap nasihat. Amin ya Bapak Ibu. Maka jangan kira kalau anak kita sudah dewasa nggak perlu dinasihati lagi. Salah Bapak Ibu. Mungkin engkau boleh bebaskan mereka secara finansial. Mereka boleh mandiri. Tetapi soal teladan iman, nasihat tentang firman harus tetap diberitahukan kepada mereka. Amin ya. Maka ini adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan. Apalagi Bapak Ibu, contoh yang kedua. Ini adalah Yakub kepada Yusuf. Bapak Ibu, kita tahu ya, Yusuf itu adalah seorang yang dibuang. Dia adalah hanya seorang budak di Mesir, tetapi dia menjadi seorang yang nomor 2 di Mesir, Bapak Ibu. Menteri, menjadi seorang kepercayaan nomor 2 di Mesir. Karena apa? Salah satunya karena dia sangat cinta Tuhan. Waktu pun dia digoda oleh, yaitu Potifar, istri daripada tuannya itu, dia tidak jatuh dalam dosa. Karena apa? Dia punya iman yang kuat. Maka nasihat Yakub atau Israel itu ya, Yakub kepada anaknya waktu dia detik-detik juga mau mati ini, meninggal dunia, apa katanya? Sesudah itu diberkatilah Yusuf. Katanya apa Bapak Ibu, kita baca dari sini. 1, 2, 3 ya. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dia bersaksi bahwa Allahku, kakekku Abraham, ayahku, siapa ini? Ayahnya siapa? Ishak. Dan kami telah membuktikan bahwa Tuhanlah yang menuntun kami. Dia beritahukan kepada anaknya, Yusuf. Dan Yusuf itu Bapak Ibu, dia menjadi orang hebat nomor 2 di Mesir. Cobakan kalau dia misalnya bersetubuh dengan istri tuannya itu Bapak. Dia mungkin jatuh di dalam dosa. Tetapi karena dia punya dasar cinta Tuhan, maka dia tidak melakukan hal itu. Oleh Tuhan, maka lagi-lagi saya beritahukan kepada kita, nasihat itu adalah bagi anak-anak seumur hidup.
terutama tentang teladan iman yang perlu kita berikan kepada mereka. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kita melihat mengapa orang Israel itu selalu jatuh bangun dan sering sekali dihukum oleh Tuhan. Ini adalah ayat yang terakhir itu ayat 15. Ayat 15 Bapak Ibu ya. Karena ini Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah karena mereka tidak menghormati kasih karunia atau penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup mereka dari budak menjadi negara sendiri. Jadi mereka tidak menghormati apa ayat 15. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Jadi Bapak Ibu, orang Israel tidak pernah menghormati Tuhan, kasih karunia. Mereka terus mengabaikan. Akhirnya mereka jatuh bangun dalam dalam satu generasi, satu negara itu mereka jatuh terus, ya. Karena apa? Mereka tidak pernah menghargai dan menghormati kasih karunia penyertaan Tuhan bagi mereka. Oleh Tuhan, ada satu hal yang perlu saya sampaikan di tengah-tengah konflik yang kita lihat hari-hari ini, yaitu konflik dengan siapa Bapak Ibu? Israel dengan Iran. Kira-kira bagaimana sikap gereja Bapak Ibu dalam hal ini? Saya lihat banyak orang-orang yang mendukung Israel, banyak juga orang-orang yang mendukung Iran. Terus bagaimana sikap gereja dalam hal ini Bapak Ibu? Paling tidak ada 5 hal yang mau saya beritahukan kepada kita pada pagi hari ini. Bagaimana sikap gereja, apakah kita berpihak kepada Israel atau kepada Iran? Di tengah-tengah konflik ini? Tentu tidak. Mari kita lihat bersama-sama. Saya memberitahukan secara detail kepada kita ini Bapak Ibu, supaya kita paham dan mengerti. Yang pertama Bapak Ibu, sikap gereja dalam hal ini, yaitu gereja harus netral. Tidak perlu dan tidak penting untuk berpihak kepada siapapun. Apalagi berpihak mati-matian dan brutal. Jangan Bapak Ibu ya. Ada itu kita lihat orang-orang di luar sana yang tidak mengerti sejarah. Mereka membela mati-matian. Mereka membela dengan brutal. Nah jangan Bapak Ibu. Nah ini adalah sikap gereja yang pertama. Yang kedua, Israel dan Iran, dua negara ini tidak mengenal kasih karunia dari Tuhan Yesus. Mereka menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa dua negara ini, Israel dan Iran, mereka tidak mengenal kasih karunia. Bahkan di Israel itu mereka membunuh siapa? Tuhan Yesus, Bapak. Maka kita tidak perlu membela mati-matian, apalagi membela secara brutal. Jangan Bapak Ibu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, Israel itu mayoritasnya Yahudi Bapak Ibu. Yahudi. Itu yang menolak Yesus. Orang Yahudi itu menolak Yesus. Dan Iran mayoritas Islam. Kedua negara ini adalah orang Kristen sebagai minoritas di kedua negara. Jadi kita perlu netral saja. Jadi Bapak Ibu, di Israel itu ada orang Kristen. Tetapi sedikit, nggak banyak. Begitu juga di Iran itu ada orang Kristen juga. Jadi dua-dua negara itu ada orang Kristen. Jadi kita tidak perlu berpihak kepada satu sama lain. Yang berikutnya Bapak Ibu, sikap gereja dalam hal ini adalah Israel dan Iran, keduanya berperang. Salah satu alasan mereka berperang ini adalah membawa-bawa nama Tuhan Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat manusia, hanya kesia-siaan saja. Mereka Israel membawa nama Tuhan Yahweh, tetapi mereka menolak siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Begitu juga Iran. Mereka membawa nama Tuhannya juga. Ketawa Bang Ferry ini kayak. Mereka membawa nama Tuhannya juga. Kedua-duanya membawa nama Tuhan. Ini salah satu saja alasan mereka berperang. Soalnya banyak alasan lain, masalah geopolitik lah. Tetapi hanya salah satu alasan mereka itu berperang. Israel membawa nama Tuhannya. Begitu juga dengan Iran. Maka kita tidak perlu dalam hal ini untuk memihak kepada satu sama lain. Yang terakhir Bapak Ibu, kita doakan supaya mereka berdamai karena dampak yang ditimbulkan itu secara global. Bapak Ibu, kalau
perang ini kan banyak sekali dampaknya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sudah didukung oleh negara-negara besar seperti nanti turun Amerika, turun Rusia, Cina, itu kan dampaknya itu besar sekali. Dan itu mempengaruhi ekonomi global. Maka harapan kita adalah kita berdoa saja supaya segera mereka diperdamaikan oleh Tuhan. Amin ya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kedua hal ini. Oleh Tuhan, maka hari ini sebagai yang terakhir bagi kita semua, jangan karena lingkungan kita meninggalkan iman kita, ya. Jangan karena ingin cepat berhasil terus kita mau korbankan iman kita. Jangan juga karena masalah ekonomi Bapak Ibu ya. Jangan masalah ekonomi saling menghormati, ingin diterima oleh lingkungan, dan karena pasangan hidup, akhirnya kita mengatakan, Yesus bukan Tuhan. Apakah benar demikian? Itu tentu salah. Tetapi kita harus berkata bahwa satu-satunya kebenaran, satu-satunya juru selamat yaitu di dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan saya dan Tuhan kita semua. Dampak pluralisme di dalam gereja. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman yang boleh mengajarkan kami pagi ini. Biarlah Tuhan berkati kami semua. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami boleh hidup dalam kebenaran itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.